Sarman adalah seorang pria paruh baya yang telah merasakan asam garam kehidupan. Sejak muda, ia sudah terbiasa bekerja keras untuk meraih impiannya. Lahir dari keluarga petani miskin di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Sarman tumbuh dengan tekad kuat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang mencekik keluarganya. Ia tidak ingin bernasib sama dengan orang tuanya yang bekerja keras dari pagi hingga malam, namun tetap hidup dalam kekurangan. Seiring berjalannya waktu, Sarman mulai merintis usaha kecil-kecilan di bidang perdagangan kayu. Ia membeli kayu dari hutan sekitar dan menjualnya ke kota. Usahanya yang sederhana ini ternyata cukup sukses, memberikan penghasilan yang lebih dari cukup untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Bahkan, ia berhasil menyisihkan sedikit demi sedikit uang untuk mengembangkan usahanya lebih jauh. Namun, seperti pepatah lama yang mengatakan bahwa roda kehidupan terus berputar, kesuksesan Sarman tidak berlangsung lama. Semuanya berubah ketika ia memutuskan untuk memperluas usahanya dengan membuka pabrik pengolahan kayu. Sarman berpikir bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk meninggalkan penghasilannya. Dengan semangat dan optimisme, ia meminjam uang dalam jumlah besar dari bank untuk modal awal. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan pabrik baru ini, hidupnya akan lebih sejahtera. Sayangnya, semua hanya ilusi. Takdir berkata lain. Musim hujan yang datang lebih awal dari biasanya mengakibatkan banjir besar yang merusak sebagian besar hutan tempat Sarman mendapatkan kayunya. Selain itu, harga kayu di pasaran tiba-tiba anjlok karena kebijakan baru pemerintah yang membatasi ekspor kayu mentah. Pabrik yang baru dibangun itu tidak dapat beroperasi maksimal karena kekurangan bahan baku, sementara biaya operasional terus membengkak. Sarman yang biasanya penuh semangat, kini mulai merasakan beban yang tak tertahankan. Setiap hari ia dihantui oleh tagihan dan hutang yang terus menumpuk. Bank yang sebelumnya memberinya pinjaman dengan senyum mulai menekan Sarman dengan muka marah untuk segera melunasi hutangnya. Ia mencoba segala cara untuk menyelamatkan usahanya, namun usahanya semua sia-sia. Tidak ada lagi jalan keluar yang terlihat, kecuali menjual pabriknya dengan harga murah untuk menutup sebagian hutang. Namun, meski pabriknya sudah terjual, hutang yang masih tersisa tetap memberatkan hidupnya. Sarman harus menjual tanah warisan keluarganya, satu-satunya harta yang tersisa, untuk menutup sisa hutang tersebut. Hatinya hancur, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Keluarga besarnya mulai memandangnya dengan rasa iba dan kecewa, seolah-olah kegagalan Sarman adalah akhir dari segalanya. Warga desa yang dulu menghormatinya karena kesuksesannya, kini hanya bisa membicarakannya di belakang punggung. Sarman dulu sombong sekali. Saiki delok bae kegagalane. Saiki melarat, jatuh miskin karena terlalu rakus. Begitulah kasakusuk yang sering ia dengar saat melewati warung atau pasar desa. Sarman tahu bahwa semua itu adalah akibat dari keputusan-keputusan yang pernah ia ambil dulu, tetapi rasa sesal tak lagi berguna. Dalam keputusasaan, Sarman seringkali menghabiskan malam-malamnya dalam kesunyian, merenungkan apa yang salah dalam hidupnya. Ia merasa seolah-olah hidupnya sudah berakhir, bahwa tidak ada lagi harapan untuknya. Istrinya, Sumi, yang selalu setia mendampinginya, berusaha menghibur suaminya. Tetapi rasa kecewa dan putus asa Sarman terlalu dalam untuk bisa dipulihkan dengan kata-kata. Kita masih punya anak-anak, Pak. Mereka butuh kita. Yang semangat yo, Pak. Ojo nyerah. Sumi berkata dengan suara lembut suatu malam. Namun Sarman hanya bisa diam. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar mereka yang sederhana. Pikiran Sarman terus berputar, mencari-cari jalan keluar dari situasi yang menghimpitnya. Namun semakin ia berpikir, semakin ia merasa terjebak dalam labirin tak berujung. Hari-hari Sarman kini diisi oleh kecemasan dan kegelisahan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang terus bertambah.
Waktu terasa lambat, namun pada saat yang sama, hutang-hutangnya semakin membengkak. Seolah-olah menggerogoti sisa-sisa semangat hidup yang masih tersisa dalam dirinya. Rasa malu karena gagal menafkahi keluarga, dan rasa takut menghadapi masa depan yang suram terus menghantui pikirannya. Setiap pagi, Sarman bangun dengan perasaan berat di dadanya. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan-pekerjaan kecil di sekitar rumah. Namun pikirannya terus-menerus melayang ke masalah hutang yang belum terselesaikan. Sumi, sang istri, yang dulu penuh semangat dan ceria, kini terlihat lebih sering termenung. Kerutan di wajahnya semakin dalam, menandakan beban yang ia tanggung bersama suaminya. "Pak, mungkin kita bisa menjual ternak yang tersisa untuk menutup sebagian utang," ujar Sumi suatu pagi. Namun Sarman hanya menggeleng lemah. "Ternak yang kita miliki tinggal sedikit. Itu pun kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Aku sudah berpikir, Mi, tidak ada lagi yang bisa kita jual." Pembicaraan mereka berakhir dengan keheningan yang panjang. Sumi tahu bahwa suaminya sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia tidak ingin menambah beban dengan kata-kata yang mungkin hanya membuat situasi semakin buruk. Tetapi di dalam hatinya, ia juga mulai merasakan putus asa. Waktu terus berjalan dan setiap malam, Sarman semakin sulit untuk tidur. Bayangan-bayangan hitam tentang masa depan yang penuh dengan kehancuran dan kemiskinan terus menghantui pikirannya. Warga desa yang dulu selalu menyapa ramah, kini mulai menjauh. Mereka tidak lagi melihat Sarman sebagai orang yang sukses dan dihormati, melainkan sebagai simbol kegagalan dan kebodohan. Sarman semakin terdesak oleh tekanan hutang yang terus menumpuk. Setiap hari pikirannya semakin kalut, mencari cara untuk menyelamatkan keluarganya dari jeratan hutang yang kian mencekik. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, ia akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada satu-satunya orang yang mungkin masih bisa ia harapkan. Kakak Sumi, istrinya, ya kakak iparnya Sarman. Sore itu dengan hati-hati Sarman membicarakan rencananya kepada Sumi. Ia tahu, meminta bantuan finansial dari keluarga selalu menjadi topik sensitif. Tetapi ia merasa ini adalah satu-satunya jalan keluar. "Mi, aku berpikir untuk meminta pinjaman kepada Mbak Ratna. Mungkin dia bisa membantu kita melunasi sebagian hutang. Setidaknya, ini bisa memberi kita waktu untuk bernapas sejenak dan mencari solusi lain," ujar Sarman dengan nada ragu. Sumi menatap suaminya dengan mata penuh kekhawatiran. Ia tahu betul bagaimana karakter kakaknya, Ratna, yang terkenal keras dan tidak segan-segan mengkritik orang lain, bahkan keluarganya sendiri. Namun, melihat kondisi suaminya yang semakin terpuruk, Sumi tidak punya pilihan selain menyetujui rencana tersebut. "Aku akan bicara dengan Mbak Ratna, Pak. Tapi kita harus siap dengan apapun yang akan dia katakan ya, Pak," jawab Sumi dengan nada yang lembut, mencoba memberi semangat kepada suaminya. Keesokan harinya, Sarman dan Sumi pergi ke rumah Ratna yang terletak di desa sebelah. Rumah Ratna tampak megah dan mewah, jauh berbeda dengan rumah mereka yang sederhana sekarang. Ratna memang dikenal sebagai wanita yang sukses dengan usaha sembako yang besar di pasar desa. Ia juga menikah dengan seorang pria kaya yang berpengaruh, membuat posisinya semakin kuat di antara keluarga dan tetangga. Saat tiba di rumah Ratna, mereka disambut oleh pembantu rumah tangga yang segera mempersilahkan mereka masuk. Ratna yang sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, menoleh dengan tatapan tajam saat melihat adiknya dan Sarman datang. "Ada apa kalian kesini? Tumben sekali," kata Ratna dengan nada dingin, meskipun senyumnya tetap terpampang di wajahnya. Sumi menelan ludahnya, merasa tegang dengan situasi ini. "Mbak, kami datang karena ada sesuatu yang ingin kami bicarakan, Mbak," ujarnya pelan mencoba mengawali percakapan dengan hati-hati. Ratna mengangkat alisnya, seolah sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan adiknya. "Oh, ada apa?"
Masalah apa yang akan kalian bawa ke sini? Sarman yang merasa harus berbicara, memberanikan diri untuk membuka mulut. Mbak Ratna, kami datang untuk meminta bantuan. Bisakah sampean meminjamkan sedikit uang kepada kami untuk melunasi hutang? Kami ini sedang dalam kesulitan besar, Mbak, dan saya berjanji akan mengembalikannya secepat mungkin. Untuk beberapa saat, Ratna tidak bereaksi. Ia menatap Sarman dengan mata tajam, seolah menilai apakah yang ia dengar adalah kenyataan atau hanya lelucon. Kemudian tiba-tiba ia tertawa keras, sebuah tawa yang penuh dengan sindiran dan ejekan. Hutang lagi? Kalian ini benar-benar tidak tahu malu. Sudah tahu usaha gagal, masih saja berani-beraninya datang ke sini minta uang. Sarman, kamu itu lelaki atau bukan? Sudah sekarang tidak bisa cari uang sendiri, malah sekarang mengemis pada keluarga istri. Malu dong, cecar Ratna dengan suara keras, sampai pembantunya mendengar semua, membuat Sumi dan Sarman merasa terhina sehina-hinanya. Sumi mencoba menenangkan kakaknya, meski hatinya sendiri juga terasa sakit mendengar hinaan itu. Mbak, kami memang sedang kesulitan, Mbak. Tolonglah kami. Kami janji akan mengembalikan uangnya begitu bisa. Namun Ratna tidak bisa menunjukkan tanda-tanda melunak. Sebaliknya ia semakin menyerang dengan kata-kata yang tajam. Janji? Janji apa? Janji kosong yang hanya bikin orang lain sengsara. Sudah banyak orang yang bilang bahwa suamimu itu tidak becus, Sumi. Tapi kau tetap saja membelanya. Lihat sekarang, apa hasilnya? Kalian datang ke sini seperti pengemis. Sarman merasa darahnya mendidih mendengar kata-kata Ratna, tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa mereka tidak dalam posisi untuk membalas. Dengan suara tertahan, ia mencoba berbicara lagi. Mbak, saya tahu saya telah gagal, Mbak. Tapi saya mohon, demi anak-anak kami, keponakan sampean, Mbak, bantulah kami kali ini saja. Namun Ratna tidak bergeming. Anak-anak? Kau pikir anak-anakmu akan bangga punya ayah seperti dirimu, Sarman? Ayah yang hanya bisa membawa mereka ke dalam kesulitan. Tidak, Sarman. Jika kau tidak bisa membesarkan keluargamu dengan baik, lebih baik kau serahkan anak-anakmu pada orang yang lebih mampu. Jangan bawa mereka tenggelam bersamamu. Kata-kata itu menusuk hati Sarman dan Sumi seperti pisau. Tidak hanya harga diri mereka yang diinjak-injak, tetapi juga cinta dan pengorbanan mereka sebagai orang tua dipertanyakan. Sumi menahan tangisnya, sementara Sarman merasa seakan-akan dunia runtuh di sekelilingnya. Dengan perasaan terhina dan marah, Sarman akhirnya berdiri. Terima kasih, Mbak. Kami tidak akan mengganggumu lagi, katanya dengan suara bergetar menahan emosi. Ia kemudian menggandeng tangan Sumi dan keluar dari rumah Ratna tanpa menoleh lagi. Di perjalanan pulang, suasana di antara mereka sunyi. Sumi sesekali menghapus air mata yang tidak bisa lagi ia tahan. Sarman hanya bisa diam, menatap jalanan yang seolah tidak ada ujungnya. Rasa kecewa dan malu karena gagal mendapatkan bantuan, serta hinaan yang baru saja mereka terima, membuat langkah mereka terasa berat. Di tengah kesunyian itu, Sumi akhirnya berbicara dengan suara yang penuh keprihatinan. Pak, maafkan aku ya, Pak. Mungkin aku salah membawa kita ke sana. Sarman menggelengkan kepala, mencoba menenangkan istrinya. Ini bukan salahmu, Mi. Mbak Ratna memang selalu seperti itu. Aku hanya tidak menyangka Mbak Ratna akan sekejam ini pada kita. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus mencari cara lain untuk keluar dari masalah ini. Namun setelah apa yang terjadi di rumah Ratna, mereka merasa lebih terpuruk daripada sebelumnya. Keduanya hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti mereka akan menemukan jalan keluar yang selama ini mereka cari. Dan meskipun perjalanan ini terasa semakin gelap, Sarman berjanji dalam hatinya untuk tidak menyerah demi keluarganya dan demi harga diri yang telah diinjak-injak oleh Mbak Ratna, kakaknya sendiri. Hari itu matahari bersinar terik, menghamburkan panas yang menyengat di seluruh desa. Namun bagi Sarman, cuaca bukanlah hal yang paling memberatkan pikirannya. Hutang
yang terus menggunung dari bank menjadi beban yang semakin sulit ia tanggung. Apalagi setelah pertemuan yang memalukan dengan Mbak Ratna, kakak iparnya. Sarman tahu waktunya semakin menipis, tetapi ia belum juga menemukan cara untuk membayar tunggakan tersebut. Sarman baru saja kembali dari ladang kecilnya saat sebuah mobil hitam melaju kencang menuju rumahnya. Debu jalanan berterbangan dan suara keras klakson mobil itu membelah kesunyian siang. Sarman menoleh dan melihat dua pria berbadan tegap turun dari mobil. Wajah mereka terlihat keras, tanpa ekspresi yang ramah sedikit pun. Pria-pria itu adalah penagih hutang dari bank, orang yang ditugaskan untuk menagih pembayaran dari nasabah yang bermasalah. Sarman merasakan dadanya berdebar keras, tetapi ia berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat, namun tetap saja keberanian di dalam dirinya terasa luntur saat menghadapi situasi ini. "Sarman!" teriak salah satu pria dengan nada yang tegas dan tajam, mengabaikan salam atau basa-basi. "Kami dari bank. Kau tahu kan kenapa kami datang ke sini?" Sarman menelan ludahnya, mencoba merangkai kata-kata untuk menjawab. Saya tahu, Pak. Tapi saya belum punya uang untuk bayar sekarang. Mohon beri saya sedikit waktu lagi." Pria kedua yang tampak lebih tua dan berpengalaman melangkah maju dengan tatapan dingin. "Waktu? Kau sudah diberi waktu. Ini sudah lewat jatuh tempo berkali-kali. Bank tidak bisa terus-terusan menunggu. Kau punya pilihan. Bayar sekarang atau kami akan ambil tindakan hukum." Suasana menjadi semakin tegang. Dari dalam rumah, Sumi yang mendengar keributan di luar langsung keluar dengan wajah cemas. Ia sudah menduga ini akan terjadi, seperti bom waktu yang kapan saja meledak. Tetapi melihat suaminya yang ditekan seperti itu membuat hatinya menciut. Sumi tahu betul bahwa mereka tidak punya uang, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit. Sumi mendekati Sarman, menggenggam tangan suaminya dengan erat, seakan memberi kekuatan. "Pak, tolong, beri kami waktu sedikit lagi. Kami akan berusaha keras untuk membayar," pinta Sumi dengan suara penuh harap. Namun, penagih hutang itu tidak menunjukkan belas kasihan. "Bu, kami sudah cukup sabar. Kalian itu sudah melanggar perjanjian. Jika tidak ada pembayaran dalam waktu dekat, kami akan datang lagi. Tapi bukan untuk bicara. Kami akan membawa barang-barang kalian, bahkan mungkin rumah ini." Ancaman itu membuat Sumi semakin panik. Matanya mulai berkaca-kaca, dan air mata tidak bisa lagi ia tahan. Ia menangis terseduh-seduh, memohon dengan segenap hati agar penagih hutang itu memberinya kesempatan. "Tolong, Pak, jangan ambil rumah ini. Kami tidak punya tempat lain untuk tinggal. Tolonglah kami." Sarman merasakan hatinya hancur mendengar istri yang begitu ia cintai memohon seperti itu. Namun ia juga tahu penagih hutang itu tidak datang untuk mendengar permohonan atau cerita duka. Mereka hanya datang untuk satu hal, uang. Pria yang lebih tua itu mendesah, seolah sudah bosan dengan drama yang sering ia temui dalam pekerjaannya. Baiklah, kami akan beri kalian 1 minggu lagi. Tapi ingat, ini yang terakhir. Jika tidak ada uang dalam 1 minggu, kami akan kembali dengan surat pengadilan. Paham?" Sarman mengangguk lemah, merasa tidak ada pilihan lain. Pria-pria itu kemudian pergi, meninggalkan debu yang kembali berterbangan saat mobil mereka melaju cepat meninggalkan rumah Sarman. Setelah mereka pergi, Sumi jatuh berlutut di tanah, menangis tanpa henti. Sarman segera berjongkok dan memeluknya, mencoba memberikan kekuatan meski ia sendiri merasa rapuh. "Maafkan aku, Mi. Ini semua salahku. Aku yang telah membuat kita berada dalam situasi ini," ujar Sarman dengan suara yang lirih. Sumi hanya bisa menangis, sementara Sarman merasa semakin tertekan oleh beratnya beban yang ia tanggung. Ia tahu waktu mereka hampir habis, dan satu-satunya jalan keluar yang tersisa mungkin adalah jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, demi keluarganya, demi Sumi dan anak-anaknya, Sarman bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan. Meski itu berarti harus mengambil resiko yang sangat besar. Dalam kesunyian yang menyelimuti mereka berdua, Sarman mulai memikirkan langkah selanjutnya
sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Namun mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran. Sarman tahu ia harus segera mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Hanya sisa 7 hari. Suatu hari, ketika Sarman sedang duduk termenung di depan rumahnya, datanglah seorang pria muda yang Sarman kenal sebagai Rahmat. Seorang pemuda desa yang dulu sering meminta nasihat bisnis darinya. Namun kali ini, ekspresi Rahmat berbeda. Wajahnya tampak serius, dan ada kekhawatiran yang terpancar dari sorot matanya. "Sarman, aku dengar kau sedang dalam masalah besar," ujar Rahmat tanpa basa-basi. Sarman hanya mengangguk pelan, merasa tidak ada gunanya lagi menyembunyikan kebenaran. Semua orang di desa sudah tahu situasi yang ia hadapi, apalagi tentang datangnya debt collector yang membawa mobil hitam. Itu di depan gang sudah membuat geger para warga. Rahmat duduk di samping Sarman, lalu menghela nafas panjang. "Kau tahu, di desa sebelah ada seorang dukun yang katanya bisa membantu orang-orang yang terdesak seperti kita, Man. Dia bukan dukun biasa. Katanya dia punya ilmu yang sangat kuat dan bisa memberikan solusi untuk segala masalah dalam waktu yang sangat cepat." Mendengar hal itu, Sarman menoleh dengan wajah penasaran. "Apa yang kau maksud, Rahmat? Dukun? Aku tidak pernah percaya dengan hal-hal seperti itu, Mat," jawabnya dengan nada ragu. Rahmat menatap Sarman dalam-dalam. "Aku pun dulu tidak percaya, tapi keadaan memaksaku untuk mencoba. Aku pernah mengalami kesulitan yang sama seperti yang kau hadapi sekarang, Sarman. Aku tidak punya pilihan lain. Dan setelah aku mendatangi dukun itu, hidupku perlahan mulai membaik." Kata-kata Rahmat menggelitik pikiran Sarman. Ia tahu Rahmat bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis. Namun, melihat perubahan hidup Rahmat yang dulu juga hampir bangkrut dan sekarang bisa berdiri kembali, membuat Sarman mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa mungkin ada kekuatan di luar nalar yang bisa membantunya. "Tapi Mat, apa yang harus aku lakukan? Jika aku ingin mencoba, aku tidak tahu bagaimana caranya," ujar Sarman, setengah bertanya dan setengah berharap. Rahmat tersenyum tipis, seolah-olah ia tahu bahwa Sarman akan bertanya seperti itu. "Di selatan daerah kabupaten kita, di dekat perbatasan, ada sebuah makam tua yang dikenal sebagai tempat bertapa para leluhur. Kau harus menemui juru kunci makam itu, dan dia akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Tapi ingat, Sarman, ini bukan hal yang mudah. Kau harus benar-benar siap, baik secara fisik maupun mental." Malam itu setelah berbicara dengan Rahmat, Sarman tidak bisa tidur. Ia merenungkan semua yang telah didengarnya. Bayangan tentang dukun, juru kunci, dan makam tua itu terus berputar dalam pikirannya. Di satu sisi ia merasa ragu dan takut, namun di sisi lain ada dorongan kuat dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk keluar dari keterpurukan. 7 hari lagi Bang akan datang, hinaan Mbak Ratna, dan cacian para warga membuat Rahmat bertekad kuat untuk melakukan ritual tersebut. Pagi harinya, dengan tekad yang mulai terbentuk, Sarman memberanikan diri untuk membicarakan rencana ini dengan sang istri, Sumi. Ia tahu bahwa istrinya mungkin akan khawatir, namun ia juga tahu bahwa Sumi selalu mendukung apapun yang ia putuskan. "Mi, aku sudah berpikir panjang. Aku ingin mencoba sesuatu yang mungkin terdengar gila, tapi aku tidak melihat jalan lain," ujar Sarman sambil menatap istrinya dengan penuh harap. Sumi terkejut mendengar penjelasan Sarman tentang rencana untuk bertapa di makam keramat. "Pak, apa sampean yakin dengan ini? Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk pada sampean?" tanyanya dengan nada cemas. Sarman menggenggam tangan istrinya, mencoba memberikan keyakinan. "Aku tahu ini beresiko, Mi, tapi kita tidak punya pilihan lain. Aku sudah mencoba segala cara yang bisa kupikirkan, tapi semuanya gagal kan? Mungkin ini adalah ujian terakhir yang harus kulalui." Sumi hanya bisa mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia merasa takut, namun ia juga tahu bahwa suaminya telah berada di ujung tanduk.
Ia tidak ingin menjadi penghalang bagi usaha terakhir Sarman untuk memperbaiki hidup mereka. Maka, keesokan harinya, dengan hati yang dipenuhi berbagai perasaan, Sarman berangkat menuju makam keramat yang ada di sebelah selatan kabupaten dia tinggal. Perjalanan yang ia tempuh melewati hutan-hutan yang jarang dilalui orang, menambah suasana misteri dan kekhawatiran dalam dirinya. Ia berjalan perlahan, mencoba menenangkan hati dan pikirannya yang terus bergejolak. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya Sarman tiba di makam keramat yang disebut-sebut oleh Rahmat. Makam itu terletak di sebuah bukit kecil yang dikelilingi oleh pepohonan besar dan lebat. Suasana di sana sangat sepi, hanya terdengar suara burung dan angin yang berembus perlahan. Di tengah-tengah area makam, berdiri sebuah batu nisan besar yang tampak sudah sangat tua, dipenuhi oleh lumut dan tanaman liar. Sarman berdiri di depan makam itu, merasa kecil dan tidak berarti di hadapan kekuatan alam yang mengelilinginya. Ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, membuat bulu kuduknya meremang. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah pilihan terakhirnya, dan ia harus melakukannya. Tak lama kemudian, muncullah seorang pria tua dari balik pepohonan. Pria itu adalah juru kunci makam. Dengan tubuh yang tampak bungkuk, namun masih terlihat kuat. Wajahnya penuh dengan kerutan, namun matanya memancarkan kekuatan dan kebijaksanaan yang mendalam. "Kau datang untuk mencari jawaban, bukan?" tanya juru kunci itu dengan suara berat dan dalam. Sarman mengangguk, merasa tidak perlu lagi menjelaskan maksud kedatangannya. Pria tua itu memandang Sarman sejenak, seolah-olah menilai kesungguhan dan tekadnya. "Kalau begitu, kau harus siap menjalani ujian yang tidak mudah. 3 hari 3 malam, kau harus bertapa di sini, tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur. Hanya mereka yang kuat hati dan jiwanya yang bisa mendapatkan petunjuk dari alam." Mendengar hal itu, Sarman merasa cemas. Namun ia tahu bahwa ia sudah tidak punya pilihan lain. Dengan niat yang kuat, ia bersedia menjalani ritual tersebut. "Saya siap, Mbah," jawabnya singkat, meskipun dalam hatinya ada sedikit keraguan yang masih mengganjal. Juru kunci itu mengangguk pelan, lalu memberitahu Sarman untuk duduk bersila di samping makam dan mulai bertapa. "Ingat, apapun yang terjadi selama 3 hari ini, kau harus tetap tenang dan fokus. Jangan biarkan dirimu tergoda oleh apapun yang mungkin datang mengganggumu." Maka dimulailah ritual bertapa Sarman. Malam pertama adalah saat yang paling sulit. Sarman duduk bersila di samping makam dengan pikiran yang terus berputar. Ia merasakan dinginnya malam, suara-suara aneh dari hutan, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Namun ia mencoba tetap fokus dan mengosongkan pikirannya, seperti yang diperintahkan oleh juru kunci. Ketika malam semakin larut, Sarman mulai merasa lelah dan hampir terlelap. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan oleh suara gemerisik dari balik pepohonan. Ia membuka matanya dan melihat bayangan besar yang perlahan mendekatinya. Bayangan itu semakin jelas, dan ia melihat sosok ular raksasa dengan kepala kerbau yang mendekat ke arahnya. Sarman merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus ia lewati. Dengan segenap keberanian yang tersisa, ia memejamkan mata dan berusaha mengabaikan kehadiran makhluk itu. Malam kedua dan ketiga semakin berat bagi Sarman. Ia merasa tubuhnya lelah, perutnya kosong, dan pikirannya mulai kacau. Namun ia terus bertahan, memfokuskan pikirannya pada tujuan akhir dari ritual ini. Hari berganti malam dan malam berganti hari, Sarman bertahan di tempatnya, tak bergeming meski tubuhnya mulai lemah. Rasa lapar dan haus telah lama ia abaikan, tergantikan oleh dorongan kuat untuk mengubah nasibnya. Pikiran tentang istri dan anak-anaknya yang menderita karena kesulitan hidup membuatnya tetap teguh, meski setiap otot dalam tubuhnya mulai menjerit minta istirahat. Di dalam kegelapan yang sunyi, Sarman hanya memiliki satu keyakinan, bahwa penderitaan ini akan berakhir dengan kebangkitan yang diidam-idamkan. Pada malam terakhir, di detik-detik menjelang akhir tapanya, suasana di sekitar malam semakin mencekam. Angin malam yang tadinya hanya sepoi-sepoi
kini berubah menjadi hembusan yang dingin dan menampar, membuat daun-daun bergesekan satu sama lain, menciptakan suara yang menyerupai bisikan-bisikan samar. Sarman merasakan bulu kuduknya meremang, namun ia tidak membuka mata. Ia tetap bersila di tempatnya, tenggelam dalam keheningan batin, meskipun kegelisahan mulai menggerogoti hatinya. Ketika jarum jam di hatinya menunjukkan bahwa malam telah mencapai puncaknya, tiba-tiba Sarman merasakan sesuatu yang aneh. Suhu di sekelilingnya mendadak turun drastis, seolah-olah seluruh makam telah tenggelam ke dalam dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan kegelapan dan ketakutan. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang besar dan kuat di dekatnya. Sarman merasakan kehadiran sosok tinggi besar yang wibawanya menakutkan. Sosok itu berdiri tepat di depan Sarman, namun wajahnya tak terlihat. Kegelapan menyelimuti bagian atas tubuh makhluk itu, dan meskipun Sarman berusaha menatap ke atas, ia tidak bisa melihat lebih dari dada yang kokoh dan tegap. Pandangan Sarman akhirnya tertuju pada kaki sosok tersebut. Kaki yang berbulu lebat, bukan seperti kaki manusia biasa. Bulu-bulu itu kasar dan hitam, dengan cakar-cakar tajam yang mencengkeram tanah di bawahnya. Sarman berusaha menahan diri untuk tidak terkejut. Ia mencoba menjaga pikirannya tetap fokus, meskipun jantungnya berdetak kencang. Dalam ketenangan yang dipaksakan, Sarman mendengar sosok itu mulai berbicara dengan suara yang dalam dan menggema, seolah-olah berasal dari dasar bumi. Suara itu begitu kuat, menggetarkan setiap serat saraf di tubuhnya. "Lakukanlah seperti yang diperintahkan," ujar sosok itu, "dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar." Sarman mendengarkan dengan seksama, meskipun ia tahu bahwa sosok ini bukanlah makhluk biasa. Sosok ini adalah entitas yang berasal dari dunia lain, dunia yang gelap dan penuh misteri. "Di hari ke-1000 sejak kesuksesanmu dimulai," lanjut sosok itu dengan nada yang lebih tegas. "Di hari ke-1000 aku akan datang untuk menagih tumbal. Ingatlah itu, karena tak seorang pun bisa menghindarinya." Kata-kata itu menggema dalam benak Sarman, berputar-putar tanpa henti. Harga yang harus dibayar. Apa yang dimaksud oleh sosok itu? Meskipun Sarman merasa ketakutan, ia tahu bahwa apapun harga yang harus dibayar, ia siap menerimanya. Kebutuhan untuk menyelamatkan keluarganya, untuk lepas dari jeratan hutang, dan untuk meraih kesuksesan, menampar para mulut-mulut robek yang harus ditampar, jauh lebih besar daripada rasa takut yang ia rasakan saat ini. Setelah mengatakan kata-kata itu, sosok misterius tersebut tiba-tiba menghilang. Secepat ia datang, angin malam yang dingin mendadak berhenti, dan suasana di sekitar makam kembali normal. Sarman merasakan tubuhnya lemas, seolah-olah seluruh energinya telah terkuras habis. Namun, di dalam kelelahannya, ada perasaan tenang. Tenang karena ia telah berhasil melewati ujian yang berat ini. Meskipun malam itu masih menyisakan beberapa jam sebelum fajar, Sarman memutuskan untuk tetap duduk di sana, mencoba mengumpulkan kekuatannya kembali. Bayangan sosok misterius itu terus menghantui pikirannya, namun Sarman tidak membiarkan rasa takut itu menguasai dirinya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ia harus tetap menjalani kehidupan ini dengan tekad yang lebih besar. Ketika fajar menyingsing, di hari keempat juru kunci datang kembali. "Kau berhasil, Sarman. Sekarang waktunya untuk memulai babak baru dalam hidupmu. Ingatlah, apapun yang kau terima nanti, selalu ada harga yang harus dibayar." Kata-kata juru kunci itu terus terngiang di telinga Sarman saat ia berjalan pulang ke desanya. Dengan hati yang penuh harap, namun juga was-was terhadap masa depan yang menantinya. Sejak Sarman menjalani ritual pertapaan di makam keramat di selatan kabupatennya, di hari berikutnya langsung kehidupannya berubah. Tiba-tiba ada supplier bahan bangunan yang mampu memberi suplai barang untuk Sarman membuka toko bahan bangunan, dan juga ada sebuah tempat yang tiba-tiba pemiliknya menawarkan kepada Sarman. Pokoknya tidak masuk akal, dan itu semua sesuai dengan petunjuk dari sosok misterius yang menemuinya di akhir ritual. Usahanya langsung berkembang pesat dengan cara yang luar biasa. Sarman membuka toko bahan bangunan yang dengan cepat menjadi salah satu yang paling sukses di daerahnya. Setiap hari pembeli datang tanpa henti. Bahkan,
Saat truk supplier baru datang menaruh barangnya, langsung pelanggan-pelanggan dari desa-desa sekitar pun mulai berdatangan dan barang pun langsung habis. Sarman yang dulunya selalu terlihat murung dan terbebani, kini mulai menampakkan senyum di wajahnya. Beban hutang yang pernah menghimpitnya kini terasa seperti mimpi buruk yang telah berlalu. Seiring dengan keberhasilan usaha baru yang dirintis oleh Sarman, kekayaan mulai mengalir deras. Dalam waktu yang relatif sangat singkat, Sarman mampu mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Setiap kali ia membuka pintu tokonya, para pelanggan tak pernah henti-hentinya datang, seperti semut yang menggerumuni gula. Keberhasilan ini tidak hanya membangkitkan kembali rasa percaya dirinya yang sempat hancur, tetapi juga memberinya kekuatan yang dulu ia kira telah hilang untuk selamanya. Hari itulah hari yang ditunggu-tunggu oleh Sarman. Hanya dalam waktu 4 hari setelah ritual, dengan rasa lega bercampur puas, ia mengeluarkan tumpukan uang dari brankas yang ada di dalam kamar. Uang itu yang sebelumnya tampak mustahil untuk didapatkan, kini berada di tangannya, siap untuk menuntaskan hutang yang pernah menjeratnya dalam kesulitan yang begitu dalam. Sarman memasukkan lembaran-lembaran uang itu ke dalam sebuah tas besar, memastikan bahwa jumlahnya lebih dari cukup untuk melunasi semua hutangnya di bank. Saat tiba di bank, Sarman melangkah masuk dengan kepala tegak. Para pegawai yang dulu memandangnya dengan tatapan rendah, kini terdiam melihat perubahan yang begitu drastis pada pria parubaya itu. Mereka bisa merasakan aura keberhasilan yang memancar dari Sarman, yang kini bukan lagi seorang pengusaha bangkrut yang terpuruk, yang sudah dicap oleh para warga desa. Setelah semua urusan di bank selesai, Sarman berjalan keluar dengan perasaan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beban hutang yang dulu menghimpitnya telah hilang, dan kini ia berdiri sebagai pemenang. Namun di balik senyumnya yang lebar, masih ada kekhawatiran yang mengintai di sudut hatinya. Sarman merasa tidak pernah selega ini dalam hidupnya setelah kejatuhan bisnisnya. Setelah melunasi semua hutangnya di bank dan menampar harga diri para debt collector dengan lembaran uang, ia kini memiliki satu misi lagi, menampar harga diri Mbak Ratna. Kali ini ia memutuskan untuk mendatangi kakaknya, Mbak Ratna, yang dulu sempat ia harapkan bantuannya ketika berada di titik rendah. Waktu itu, saat beban hutang dan tekanan hidup begitu berat, Sarman dengan penuh harapan mendatangi Mbak Ratna, meminta bantuan untuk menutupi hutang-hutangnya. Namun yang ia terima justru cacian dan hinaan. Mbak Ratna menolak memberikan bantuan dengan alasan bahwa Sarman hanya akan menambah beban dan menyulitkan keluarganya. Kata-kata kasar yang dilontarkan Sumi masih terngiang jelas di telinga Sarman, membuat hatinya terasa perih setiap kali mengingatnya. Hari itu, rasa hormat dan kepercayaan Sarman terhadap kakaknya hancur berkeping-keping. Kini keadaan telah berubah. Sarman tidak lagi berada di bawah tekanan dan keterpurukan. Usahanya sukses besar, dan ia memiliki uang lebih dari cukup untuk tidak hanya melunasi hutang, tetapi juga untuk menjalankan rencana-rencana besarnya. Namun sebelum ia melanjutkan langkahnya, Sarman merasa perlu menuntaskan urusan yang menggantung di hatinya. Ia harus mengunjungi Mbak Ratna dan menunjukkan bahwa ia bukan lagi orang yang bisa diremehkan. Sarman datang ke rumah Mbak Sumi dengan langkah yang mantap. Tas kulit yang berisi uang tebal tergantung di bahunya, seolah menjadi simbol kemenangan yang ingin ia tunjukkan. Saat pembantunya membuka pintu, Mbak Ratna pun langsung melihat, dan ia terlihat sedikit terkejut melihat adiknya berdiri di sana. Wajah Ratna langsung mengeras, mungkin mengira bahwa Sarman datang untuk meminta sesuatu lagi. "Ada apa lagi kamu kesini, Sarman?" tanya Ratna dengan nada datar. Sarman tidak langsung menjawab. Ia meletakkan tas kulitnya di meja ruang tamu dan membuka resletingnya perlahan, menunjukkan tumpukan uang yang ada di dalamnya. Wajah Ratna berubah, matanya melebar saat melihat jumlah uang yang begitu banyak. Ini apa, Sarman? Kamu dapat uang sebanyak ini dari mana?" tanya Ratna dengan nada yang kini terdengar penuh rasa ingin tahu. Sarman menatap kakaknya dengan tatapan tenang. "Ini hasil dari usaha yang baru aku rintis. Dulu waktu aku meminta bantuanmu, kau hanya memberikan hinaan dan caci maki. Tapi lihatlah sekarang, Mbak Ratna. Aku bisa berdiri sendiri dan bahkan punya lebih dari cukup untuk melunasi semua hutangku." Mbak Ratna tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Namun sebelum ia bisa mengeluarkan sepatah kata pun,
Sarman sudah melanjutkan. Tapi aku bukan datang untuk membalas dendam atau mengungkit masa lalu. Aku datang untuk memberimu tawaran. Tawaran? Sumi mengernyit, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Iya, tawaran untuk menambah modal di toko sembakonya sampean. Usahaku sudah berkembang pesat dan aku kesini untuk membantumu, untuk memberikan modal. Jelas Sarman sambil mengambil segenggam lembaran uang dari tasnya, 100 ribuan. Sebelum Mbak Ratna sempat merespon, Sarman melakukan sesuatu yang tak terduga. Dengan cepat, ia melemparkan lembaran uang itu ke wajah Ratna, seakan-akan menamparnya dengan lembaran uang itu. Uang itu melayang di udara sebelum akhirnya jatuh ke lantai, meninggalkan Ratna yang terdiam dengan wajah yang memerah karena malu dan marah. Itu untuk semua hinaan dan cacian yang dulu kau lontarkan padaku, Mbak, kata Sarman dengan nada keras. Aku tidak butuh bantuanmu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak lagi membutuhkan belas kasihan dari siapapun, apalagi dari orang yang meremehkanku. Itu bantuan dariku untukmu. Ratna terguncang, merasa tersudut oleh adiknya sendiri. Namun sebelum ia bisa mengucapkan apa-apa, Sarman sudah berdiri dan mengangkat tasnya. Ia menatap Ratna untuk terakhir kalinya sebelum berkata, kehidupan ini seperti roda yang berputar, Mbak. Hari ini aku di atas, dan aku harap kau ingat bahwa semua ini bisa berubah kapan saja. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena mereka sedang terpuruk, karena hidup selalu memberikan kejutan. Dengan kata-kata itu, Sarman berbalik dan meninggalkan rumah Ratna tanpa menoleh ke belakang. Ratna hanya bisa terdiam 1000 bahasa di tempatnya, mematung, merasakan beban dari setiap kata yang diucapkan Sarman. Saat Sarman melangkah keluar dari rumah itu, ia merasa beban yang selama ini menghimpit hatinya mulai terangkat. Meski begitu, ada bagian dari dirinya yang merasa sedikit kosong, seperti perasaan puas yang ia rasakan tidak sepenuhnya menutupi kekosongan dalam jiwanya. Singkat cerita, 3 tahun sudah berlalu. Hari itu datang tanpa tanda-tanda khusus, seperti hari-hari lainnya. Namun ada perasaan tidak nyaman yang menyelimuti Sarman sejak pagi. Angka itu terus terngiang di benaknya, 1000 hari. 3 tahun lebih sejak ia memulai usahanya dan meraih kesuksesan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Toko material yang tadinya dibuka di desanya, di pinggir jalan, kini berkembang pesat menjadi grosir besar yang ramai dikunjungi di sebuah jalan arteri kota. Sarman pun mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di kabupaten dan sekitarnya. Namun hari ke-1000 yang telah dijanjikan oleh sosok gaib itu, hari di mana segala sesuatu yang ia capai akan memiliki harga yang harus dibayar, kini datang menghantui dirinya. Sejak pagi, Sarman merasa ada yang ganjil. Rasa cemas yang tidak bisa ia jelaskan menyelimuti hati dan pikirannya. Istrinya, Sumi, memperhatikan perubahan sikap suaminya. Tetapi Sarman tidak memberikan penjelasan apapun. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya sekarang tidak enak badan. Menjelang senja, ketika langit mulai gelap, Sarman semakin gelisah. Ia teringat kembali kata-kata sosok misterius itu. Di hari ke-1000 sejak kesuksesanmu dimulai, aku akan datang untuk menagih tumbal. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang, seolah-olah menggema di dalam kepalanya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin semua ini hanya permainan pikiran. Namun rasa takut yang begitu kuat menguasainya, membuatnya tak bisa tenang. Ketika malam tiba, suasana di rumah Sarman menjadi lebih mencekam. Angin bertiup lebih kencang, pintu dan jendela bergetar, menambah kesan suram di dalam rumah yang biasanya penuh dengan tawa anak-anaknya. Sarman duduk sendirian di ruang tamu. Sementara Sumi dan anak-anak mereka sudah tertidur. Ia menatap kosong ke arah pintu depan, seolah-olah menunggu sesuatu yang ia tahu akan datang. Dan benar saja, sekitar tengah malam terdengar suara ketukan di pintu depan. Suara itu pelan, tetapi menggetarkan hati Sarman. Dengan tangannya gemetar, Sarman berdiri dan berjalan menuju pintu. Ia ragu-ragu untuk membuka pintu, tetapi ia tahu bahwa sosok gaib itu telah datang, seperti yang dijanjikan. Dengan tarikan nafas dalam-dalam, Sarman membuka pintu. Di luar, sosok tinggi besar itu berdiri.
sama seperti yang ia temui di malam terakhir bertapanya 3 tahun yang lalu. Wujudnya masih sama, tinggi dan berwibawa, dengan kaki berburu yang menginjak tanah. Wajahnya tetap tidak terlihat, tertutup kegelapan yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. "Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan." Suara sosok itu menggema, begitu dalam dan menakutkan. "Kini saatnya aku menagih apa yang menjadi hakku." Sarman merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia mencoba menatap sosok itu dengan berani, tetapi ia tahu bahwa dirinya tidak bisa lari dari siapa. Apa yang akan terjadi? Apa yang harus aku berikan sebagai tumbal? Tanya Sarman dengan suara serak, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Sarman, membuat pria itu merasa seolah-olah jiwanya sedang ditimbang. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, sosok itu berkata, "Anak sulungmu, dia akan menjadi milikku sebagai ganti atas kesuksesanmu." Mendengar itu darah Sarman seolah membeku. Anaknya? Sarman merasakan keputusasaan yang begitu dalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tumbal yang diminta akan sebesar ini. Semua harta yang ia kumpulkan, semua kesuksesan yang ia raih, tiba-tiba terasa tidak berharga dibandingkan dengan nyawa anak sulungnya, Rafli. "Tidak, tolong, jangan ambil anakku!" Sarman meratap, suaranya dipenuhi dengan kepedihan. Ia jatuh berlutut di depan sosok itu, memohon dengan segala daya yang ia miliki. Ambil apa saja, ambil nyawaku, tapi jangan anakku." Namun sosok itu tidak menunjukkan belas kasihan. "Perjanjian sudah dibuat. Kau tahu bahwa ini akan terjadi," ujar sosok itu dengan tegas. Suaranya dingin dan tanpa emosi, seolah-olah hidup manusia hanyalah bagian dari permainan yang ia kendalikan. "Tidak, tolong, jangan ambil anakku." Tiba-tiba, Sumi datang menghampiri suaminya yang telah tertidur pulas di ruang TV. Pak, bangun Pak, ada apa?" "Ternyata aku mimpi." Sarman merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Sarman segera mengecek kalender. Iya, 1000 hari yang sudah disepakatinya akan datang di minggu depan. Dengan cepat Sarman pun menuju ke rumah juru kunci untuk meminta pertolongan. Malam semakin larut dan rasa putus asa yang semakin mendalam menyelimuti hati Sarman. Setelah memahami bahwa tumbal yang diminta oleh sosok gaib itu adalah nyawa anak sulungnya, Rafli, Sarman merasa seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya. Tidak ada pilihan lain yang tersisa kecuali satu, permohonan terakhir kepada juru kunci makam keramat yang telah membantunya sebelumnya. Sarman tahu, meminta bantuan lagi dari juru kunci bukanlah hal yang mudah, apalagi dengan konsekuensi yang tidak bisa diprediksi. Namun tekadnya untuk menyelamatkan Rafli dari cengkraman maut membuatnya rela melakukan apa saja. Dengan hati yang diliputi kegelisahan, Sarman bergegas menuju makam keramat di selatan kabupatennya, tempat ia pertama kali melakukan tapa untuk memperoleh kekayaan. Jalan setapak menuju makam keramat itu kini terasa lebih panjang dan suram. Di tengah kegelapan malam, Sarman merasakan seolah-olah semua beban dunia menghimpit pundaknya. Setiap langkah yang diambilnya diiringi dengan doa dan harapan, semoga masih ada cara untuk menghindari kehilangan Rafli. Setibanya di depan makam, Sarman melihat juru kunci sedang duduk di bawah pohon besar, seolah-olah telah menunggunya. Wajah tua yang dipenuhi kerutan itu menyiratkan kebijaksanaan yang mendalam, namun juga ketegasan yang tak tergoyahkan. Sarman menunduk hormat sebelum akhirnya menyampaikan permohonannya. "Pak, saya mohon bantuan sekali lagi," kata Sarman dengan suara bergetar. "Saya tahu ini salah saya, tapi saya tidak sanggup kehilangan Rafli. Apakah ada cara lain untuk menukar tumbal ini? Saya siap melakukan apa saja, asalkan bukan anak saya yang harus dikorbankan." Juru kunci itu memandang Sarman dengan mata tajam, seolah menimbang-nimbang permohonannya. Suasana sunyi di sekitar mereka semakin menambah ketegangan. Sarman bisa merasakan nafasnya yang berat, menunggu jawaban dari juru kunci. Setelah beberapa saat, juru kunci itu mengangguk pelan. "Ada satu cara," ujarnya dengan suara serak, "tapi itu tidak mudah dan mungkin tidak akan cukup untuk menyelamatkanmu sepenuhnya."
Apapun itu saya akan melakukannya, balas Sarman tanpa ragu. Juru kunci itu menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Kau harus menggantikan nyawa anakmu dengan tumbal lain, hewan berkaki 4, sejumlah 11 ekor. Tapi ingat, ini hanya bisa menunda apa yang sudah ditetapkan, tidak bisa menghapus penuhnya. Pada akhirnya setiap kesalahan ada harganya. Mendengar ini Sarman merasakan sedikit harapan. Meski samar, namun ia tak peduli dengan konsekuensi apapun. Asalkan Rafli bisa selamat. Dengan tekad yang bulat, ia menyanggupi syarat yang diajukan oleh juru kunci. Saya akan mencari hewan-hewan itu, kata Sarman tegas. Asalkan Rafli selamat, saya rela melakukan apa saja. Juru kunci itu mengangguk sekali lagi, lalu memberikan beberapa petunjuk tentang bagaimana cara menukar tumbal tersebut. Sarman harus membawa 11 ekor hewan berkaki 4 ke makam keramat itu pada malam yang sama. Sebelum tengah malam, hewan-hewan itu akan dijadikan tumbal pengganti, dan sosok gaib yang menuntut tumbal akan mengambil mereka sebagai ganti Rafli. Dengan hati yang setengah lega, namun penuh dengan kegelisahan, Sarman segera pulang dan mulai mencari hewan-hewan yang dibutuhkan. Dia tidak punya banyak waktu. Satu persatu ia mengumpulkan kambing, domba, dan sapi dari berbagai sumber. Malam semakin mendekat, dan akhirnya Sarman berhasil mengumpulkan 11 ekor hewan yang dibutuhkan. Ia membawa semua hewan itu ke makam keramat. Dengan perasaan yang bercampur antara harapan dan ketakutan, juru kunci sudah menunggu di sana, dan bersama-sama mereka melakukan ritual pengorbanan. Ketika tengah malam tiba, suasana menjadi sangat hening. Sarman dan juru kunci menyelesaikan ritual dengan hati-hati, memastikan setiap hewan telah dipersembahkan dengan benar. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Sarman merasakan kehadiran sosok gaib itu lagi. Meski kali ini, ia tidak menampakkan diri. Angin malam berembus kencang dan tiba-tiba suara yang dalam dan menggema terdengar lagi, menggetarkan seluruh tubuh Sarman. Kau telah menukar nyawa anakmu, Sarman. Suara itu berkata, aku menerima pengorbananmu kali ini. Tapi ingat, kau hanya menunda takdir yang telah ditentukan. Setelah berkata demikian, suara itu menghilang, meninggalkan Sarman yang terdiam dalam ketakutan. Meskipun Rafli berhasil diselamatkan malam itu, Sarman tahu bahwa ancaman masih menggantung di atas mereka, menunggu saatnya untuk kembali menghancurkan hidup mereka. Dengan langkah berat, Sarman pulang ke rumah. Ketika ia melihat Rafli tidur dengan tenang, air mata Sarman tak bisa terbendung lagi. Ia telah mengorbankan segalanya demi anaknya, tetapi ia tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya berlalu. Masa depan yang penuh dengan ketidakpastian kini membayang di hadapan mereka, dan Sarman harus menghadapi kenyataan pahit dari kesalahan yang telah ia perbuat. Namun untuk malam itu, ia memilih untuk bersyukur. Ia telah menyelamatkan nyawa anaknya, meskipun harus membayar dengan harga yang sangat tinggi. Dengan perasaan lega yang samar, Sarman duduk di samping tempat tidur Rafli, berharap bahwa malam berikutnya akan membawa harapan baru, meski dalam bayang-bayang dosa yang tak terhapuskan. Dan waktu terus berlalu, dan Sarman hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Sosok gaib yang menuntut tumbal semakin mendekat dengan hari yang telah ditentukan. Setiap hari terasa seperti hitungan mundur menuju akhir yang tak terhindarkan. Sarman telah mencoba segala cara untuk menemukan solusi, bahkan mendatangi berbagai dukun dan orang pintar, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Ketakutan dan rasa bersalah terus menghantui, seolah-olah bayangan kematian mengikutinya kemanapun ia pergi. Akhirnya Sarman menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Tidak ada cara lain selain memenuhi tuntutan yang telah ditetapkan. Di tengah malam, ketika angin berhembus kencang, sosok gaib itu muncul kembali setelah diberikan 11 ekor sebagai tumbal penundaan. Kali ini ia datang dengan kekuatan penuh, lebih menakutkan dari sebelumnya. Sosok itu berdiri di depan Sarman. Wajahnya tetap tak terlihat, tetapi kehadirannya begitu mengerikan. Aku datang untuk menagih apa yang menjadi hakku. Suara sosok itu menggema memenuhi seluruh halaman. Sarman mengangkat wajahnya, menatap sosok tinggi besar itu dengan mata yang penuh keberanian dan ketakutan. Ambil nyawaku, kata Sarman dengan suara tegas. Aku tahu ini adalah kesalahanku. Jangan ambil anakku. Aku yang pantas membayar harga ini. Sosok gaib itu terdiam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan permintaan Sarman. Namun mata yang tidak terlihat itu terasa menembus jiwa Sarman.
Mengetahui bahwa tidak ada penebusan untuk dosa besar yang telah ia lakukan, tumbal tetap harus diambil. Tetapi Sarman telah menawarkan dirinya sendiri sebagai gantinya. "Aku terima pengorbananmu," ujar sosok itu akhirnya, suaranya dingin dan tajam. "Tapi ingat, meski kau telah menebus kesalahanmu, keluargamu akan selalu hidup dalam bayang-bayang dosa ini. Kekayaan yang kau raih tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati." Tanpa kata lain, sosok itu mendekat ke arah Sarman. Udara menjadi lebih dingin dan malam semakin gelap. Sosok itu mengulurkan tangan dan menyentuh Sarman di dadanya. Dalam sekejap, Sarman merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang, seolah-olah nyawanya diambil secara perlahan. Sarman jatuh berlutut, nafasnya semakin lemah. Namun, sebelum ia menghembuskan nafas terakhir, ia merasa sedikit lega. Ia telah menyelamatkan Rafli dari nasib yang mengerikan. Meski ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia telah melakukan yang terbaik untuk menebus dosa-dosanya. Sosok gaib itu kemudian menghilang, meninggalkan tubuh Sarman yang tak bernyawa di bawah pohon besar itu. Pagi harinya, Sumi menemukan Sarman dengan surat terakhirnya, menjelaskan semuanya. Tangisan dan ratapan terdengar di seluruh rumah. Tapi Sarman telah memilih untuk menyelamatkan keluarganya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sejak saat itu keluarga Sarman menjalani hidup yang sederhana. Mereka meninggalkan semua harta yang diperoleh dari perjanjian gaib itu dan memulai dari awal. Meski bayang-bayang masa lalu tetap menghantui, mereka berusaha untuk hidup lebih baik, mengingat Sarman sebagai seorang ayah dan suami yang pada akhirnya mengorbankan dirinya untuk keluarga. Toko material itu perlahan ditutup dan keluarga Sarman pindah ke desa lain, jauh dari tempat kejadian itu. Namun di sudut hati mereka, cerita tentang malam terakhir Sarman akan selalu dikenang sebagai pengingat bahwa kesuksesan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa kesengsaraan dan penyesalan yang tak berujung. Selesai. Demikianlah sebuah kisah Janji Tumbal di hari ke-1000. Tony Evas mohon maaf kalau ada salah kata atau ada kesamaan nama dan tempat. Ini tidak disengaja ya. Tony Evas pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.